Great. Good morning everyone. Alright, pada hari ini saya akan sharing mengenai truth is only the triune God. Kebenaran hanya ada pada Allah Tritunggal. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Ya, sharing ini saya khusus tujukan kepada anak-anak Tuhan ya, berlandaskan dari 1 Korintus 8 ayat 6 dan 1 Tawarikh 16 ayat 25 sampai 26. Oke, yang pintar mencatat ya. Allah lain itu berhala ya. Kebenaran hanya ada pada Allah Tritunggal. Mari saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana ya, tapi cukup pedas, menohok. Jika semua ilah itu sama, mengapa Alkitab berani berkata segala Allah bangsa adalah berhala? Kalau memang semua jalan menuju Allah itu setara, mengapa firman Tuhan justru eksklusif, tegas, dan tanpa kompromi? Itu. Hari ini banyak orang Kristen yang ingin jadi ramah, ingin diterima oleh semua pihak sampai akhirnya mengorbankan kebenaran. Akhirnya muncul kalimat berbahaya. Yang penting sama-sama percaya Tuhan, yang penting berbuat baik. Semua agama kan mengajarkan kebaikan, bukan begitu kan? Yang mencoba ramah. Tapi pertanyaannya bukan apakah ajarannya baik, melainkan siapa Allah yang disembah. Nah, semuanya ada dasarnya ya. Dasarnya firman Tuhan 1 Korintus 8 ayat 6. Yang pintar mencatat ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Satu Allah, satu Tuhan. Bukan banyak, bukan alternatif, bukan relatif. Dan ini ditegaskan lagi dalam 1 Tawarikh 16 25-26. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ini bukan kata pendeta ya, ini bukan opini gereja, ini firman Allah sendiri tentang kebenaran dan Allah. Truth is not determined by majority opinion, but by divine revelation. Kebenaran tidak ditentukan oleh suara mayoritas, tapi oleh pernyataan ilahi. Catat ini. Cocok untuk menegaskan bahwa Allah Tritunggal bukan hasil konsensus manusia, melainkan pernyataan Allah sendiri dalam Alkitab tentang Allah yang melampaui logika manusia. If God was small enough to be fully understood, He would not be God. Jika Allah cukup kecil untuk sepenuhnya dipahami, maka Dia bukanlah Allah. Ini menjawab keberatan bahwa Allah Tritunggal dianggap tidak masuk akal. Padahal Allah memang melampaui logika manusia tentang iman dan misteri ilahi ya. Faith doesn't eliminate mystery. It trusts God in the midst of it. Iman tidak menghilangkan misteri, tapi percaya kepada Allah di tengah misteri itu.
Alkitab sangat kuat untuk menjelaskan bahwa Tritunggal adalah misteri ilahi dan bukan kontradiksi. Tentang pernyataan Allah, ya, God reveals himself not to satisfy our curiosity but to lead us into salvation. Wow. Allah menyatakan dirinya bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita, bukan ya, tapi untuk menuntun setiap kita kepada keselamatan. Itu yang penting. Jadi menegaskan bahwa doktrin Tritunggal berkaitan langsung dengan keselamatan, bukan sekedar teologi akademis tentang Yesus sebagai kebenaran, ya. Truth is not merely is a concept to be debated, but a person to be known. Itu jelas kan? Kebenaran bukan sekedar konsep untuk diperdebatkan, tapi pribadi yang harus dikenal. Ini sangat pas ya untuk menutup dengan Yesus Kristus sebagai pusat Allah Tritunggal. Jadi teman-teman, kebenaran bukan soal siapa paling pintar berargumentasi secara akademis, tapi siapa yang tunduk pada pernyataan Allah. Dan Allah yang menyatakan diri dalam Alkitab adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah kebenaran yang sering kali dihindari ya teman-teman. Alkitab tidak pernah mengajarkan pluralisme rohani. Yang ada justru konfrontasi rohani. Allah yang sejati adalah pencipta. Ilah-ilah lain adalah ciptaan manusia, rekayasa manusia, halusinasi manusia. Berhala tidak selalu berbentuk patung. Berhala bisa juga berupa sistem kepercayaan, tokoh yang diagungkan, ideologi, bahkan Tuhan versi kita sendiri. Nah, kalau ilah itu tidak menciptakan langit dan bumi, tidak berinkarnasi, tidak mati menebus dosa, tidak bangkit mengalahkan maut, maka itu bukan Allah. Itu bukan Allah sejati. Itu berhala. Titik. Pertanyaannya, mengapa Allah Tritunggal itu mutlak benar? Kristen bukan menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Allah dalam tiga pribadi. Bapa sumber segala sesuatu, Anak Yesus Kristus firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus Allah yang diam di dalam kita. Karena tanpa Tritunggal tidak ada penebusan, tidak ada inkarnasi, tidak ada keselamatan. Kalau Yesus bukan Allah, maka salib hanyalah sekedar tragedi. Darahnya tidak berkuasa. Iman kita sia-sia. Tapi Alkitab berkata dan mencatat dengan jelas, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar guru moral. Yesus adalah Tuhan. Teman-teman, realita yang menyedihkan di dalam gereja. Ya, saya ulang lagi ya. Realita menyedihkan di dalam gereja. Ironisnya yang paling sering ragu bukan orang luar, melainkan anak-anak Tuhan sendiri. Ada yang berkata, jangan terlalu fanatik lah, nanti menyinggung orang.
Yang penting damai. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, kasih tanpa kebenaran adalah kebohongan, kepalsuan. Damai tanpa kebenaran itu adalah kompromi. Yesus tidak pernah berkata, "Aku salah satu jalan." Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu eksklusif. Dan justru karena itulah itu yang menyelamatkan. Bayangkan ada obat palsu dan obat asli. Keduanya terlihatnya mirip, persis lah. Tapi hanya satu yang benar-benar menyembuhkan, ya enggak? Apakah menyebut obat palsu sebagai palsu itu jahat? Enggak dong. Justru itu menyelamatkan nyawa. Demikian juga iman. Tidak semua ilah menyelamatkan. Hanya Allah Tritunggal yang hidup yang menyelamatkan. Jadi pesan moralnya, kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas. Kebenaran tidak tunduk pada perasaan. Kebenaran berasal dari Allah yang hidup. Dan firman Tuhan sudah jelas. Segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Bukan kita yang sombong, bukan. Bukan kita yang menghakimi. Allah sendiri yang menyatakannya. Teman-teman, ayo jawab jujur pertanyaan ini dan renungkan ya. 1. Apakah iman Anda dibangun di atas firman Tuhan atau sekedar toleransi kepada manusia? 2. Apakah Anda berani mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan? Atau Anda mulai kompromi demi kenyamanan? 3. Apakah Anda lebih takut menyinggung manusia daripada tidak setia kepada Allah? Terakhir, 4. Jika semua ilah sama, lalu tunduk apa? Lalu untuk apa Yesus mati di kayu salib? Tolong tulis di kolom komentar dan renungkan sama-sama ya. Jadi closing statementnya, teman-teman, kekristenan tidak dipanggil untuk populer. Kita dipanggil untuk taat dan setia. Di tengah dunia yang berkata semua benar, gereja harus berani berkata, hanya satu yang benar, Allah Tritunggal. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan selain Dia, itu bukan Allah, itu berhala. Amin. Tuhan Yesus, teguhkan iman kami di tengah dunia yang penuh kompromi. Berikan kami keberanian untuk berdiri di atas kebenaran-Mu. Ajari kami mengasihi tanpa mengorbankan kebenaran, dan mampukan kami setia mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Jika teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Ayo, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.